Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, sesi hari ini, sesi ke-6, kita akan membahas tentang tabel dan list di HTML. Seperti yang kita ketahui, tabel itu seperti ini, terdiri dari beberapa row, kemudian beberapa kolom, terus ada bordernya, dan lain-lainnya. Nanti kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat tabel di HTML, bagaimana membuat captionnya, bagaimana memberikan bordernya, call span-nya, atau row span-nya, dan lain-lainnya. Silakan teman-teman membuka aplikasi Notepad-nya. Notepad++. Nah, kita coba buat file baru, Ctrl N. Seperti biasa kita tuliskan sintaks HTML. Kita tutup kembali. Kemudian kita save, Ctrl S, kita pilih tipe filenya yaitu HTML, lalu kita beri nama misalnya tabel.html, lalu kita save. Nah, kemudian seperti biasa kita buatkan headnya. Lalu body, sintaks bodinya. Ya, jangan lupa kita kasih judul, title, belajar membuat tabel di HTML. Kemudian kita tutup kembali. Oke, untuk tabelnya kita buat di dalam body. Ya, sintaks yang pertama yang kita pelajari adalah tabel. Kemudian kita tutup. Selanjutnya teman-teman harus hafal atribut apa saja yang ada di dalam tabel di dalam HTML ini. Yang pertama tadi itu tabel, kemudian ada namanya tr. Tr ini untuk memulai tabel. Kemudian th. Th ini adalah untuk nama paling atas. Misalnya ini kita buat nomor, kita tutup. Kemudian kita buat nama, misalnya nama lengkap. Kita tutup. Kemudian kolom ketiga kita buat alamat. Yang terakhir kita membuat misalnya sekolah, asal sekolah. Kemudian kita tutup.
tr. Lalu untuk isinya kita membuat kembali tr ya. Kemudian atribut selanjutnya untuk isi itu adalah td. Ini adalah td, itu isi konten, misalnya nomor 1. Kemudian kita tutup. Nama lengkap. Nama lengkap misalnya Fauzan Hakim. Kita tutup kembali. td. Kemudian alamat, misalnya dia dari Semarang, Jawa Tengah. Kita tutup kembali td-nya. Asal sekolah SMA 1, SMA Negeri 1 Semarang. Kemudian kita tutup tr, lalu kita save. Kita lihat hasilnya. Jangan lupa diawali tabel, atribut tabel, kemudian tutup juga dengan tabel. Kita buka file latihan kita di desktop, belajar HTML, lalu tabel. Klik 2 kali. Nah, seperti ini. Ini belum kita berikan apa-apa, border dan lain-lainnya. Tampilannya seperti ini. Kemudian misalnya kita mau menambahkan data di bawahnya, misalnya 2 sampai 3 data. Kita tinggal membuat lagi namanya tr. Terus td lagi. Misalnya nomor 2. Kita tulis. Kemudian kita buka lagi td, misalnya namanya Zakaria. Kita tutup. Kemudian untuk alamatnya dari Pati, misalnya Pati, Jawa Tengah. Kita tutup lagi dengan td. Kemudian untuk asal sekolahnya, misalnya SMA N1 Grobogan. Kita tutup kembali, lalu kita tutup data ini dengan tr. Kita save, kita lihat hasilnya. Buka file latihannya. Nah, seperti ini. Ini adalah 2 data yang ada di tabel. Lalu bagaimana caranya untuk memberikan border atau garis di dalam tabel? Untuk memasukkan border atau menampilkan garis-garis di tabel, kita akan menggunakan HTML. HTML CSS. Seperti yang kita pelajari pada sesi sebelumnya, kita akan membuat atau mengetikkan style. Ini atribut untuk memasukkan CSS ke dalam konten yang ada di dalam body. Kita tutup. Kemudian
kita akan memberikan border ini pada tabel dan isinya. Isinya itu ada TH maupun TD. Caranya adalah tuliskan nama atributnya, kemudian tabel, TH, TD, lalu kita buka dengan kurung kurawal. Kita tutup kembali kurung kurawalnya. Misalnya kita akan membuat border, garis border seperti ini, misalnya 1 pixel solid black misalnya. Nah, kita coba save. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah border yang ada di tabel, dimana cara memasukkannya adalah di style kita tambahkan border. Kemudian untuk membuat judul dari sebuah tabel, biasanya judulnya ada di sebelah atas, maka kita gunakan atribut caption. Kita taruh di bawah tabel, di bawah atribut tabel, kita buat tabel misalnya data calon mahasiswa. Kita tutup kembali captionnya, lalu kita save, kemudian kita buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Ini adalah judul dari sebuah tabel. Coba kita lihat kembali tabel yang kita buat. Nah, di sini ada bordernya atau garis-garisnya double nih. Bagaimana caranya kita membuat supaya garisnya tidak double? Buka kembali Notepad++-nya, lalu di bawah border ini kita akan menambahkan atribut namanya border collapse. Ya, border collapse ini untuk mengurangi dua garis yang ada di tabel ini. Border collapse. Lalu kita kasih keterangan atau value, yaitu collapse. Kemudian kita tutup dan titik 2. Kita coba save. Kita buka file latihan kita, tabel. Nah, seperti ini. Yang sebelumnya garisnya 2 double seperti ini, setelah kita masukkan border collapse, garisnya menjadi 1. Lalu bagaimana caranya kita misalnya ingin membuat jarak di antara garis dan tulisan ini supaya tidak terlalu mepet? Kita buka Notepad++ kita, lalu kita buat keterangan atribut untuk konten di dalam tabel supaya tidak terlalu dekat. Misalnya kita buat TD ini untuk di dalam konten ya. TH ini untuk judul, TD ini untuk isi data. Setelah itu kita buka kurung kurawal, kita tutup.
Kemudian kita berikan atribut padding. Padding ini untuk memberi space di dalam konten. Misalnya kita kasih space 10 pixel. Lalu kita save. Kita buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Ini ada space antara konten di atas dengan konten di bawah maupun konten kanan dan kirinya. Kita kasih tadi 10 pixel. Gimana kalau misalnya kita kasih paddingnya lebih kecil, misalnya 5 pixel. Kita save, kita buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Terlihat ini 10, yang ini 5 pixel. Nah, bagaimana misalnya kita membuat data di bawah ini ada di sebelah tengah atau di tengah. Kita buka file Notepad++ nya. Di bawah padding ini kita kasih teks alig. Teks alig ini untuk menentukan apakah teksnya itu rata kiri atau rata kanan atau rata tengah. Kita buat misalnya rata tengah. Kita tutup dengan titik koma, lalu kita save. Supaya lebih terlihat datanya itu ada di tengah, kita buat paddingnya coba dengan 15. Kita buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Data berada di sebelah kanan. Coba kita buat datanya rata kiri. Kita ganti dengan left. Lalu kita save, kita buka file latihan kita. Nah, ini rata kiri. Kalau membuat rata kanan, tinggal ganti left menjadi right. Kita save, lalu kita buka file latihannya. Nah, seperti ini. Ini rata kanan. Selanjutnya kita akan membahas cara menyatukan kolom atau merger kolom kalau di Excel ya. Jadi misalnya kita punya tabel di mana di kolom pertama itu nama, kemudian di kolom kedua itu ada nomor telepon. Tapi nomor teleponnya lebih dari satu, misalnya ada 2. Nah, bagaimana cara membuatnya di sebuah sintak di HTML. Kita buka file latihan kita. Ini misalnya kita buat file baru, Ctrl N. Kita buat seperti ini. Kemudian di hit. Kita tutup kembali, kita save dulu, tipe filenya HTML, lalu kita save dengan nama tabel2.html, lalu kita beri judul misalnya title cara membuat call span di tabel HTML. Tutup. Nah, kita buat isi kontennya, jangan lupa masukkan atribut body. Lalu kita akan membuat tabel. Kita tutup.
Misalnya kita akan buat tabel dengan judul tadi caption ya, judul itu caption, judulnya data nomor telepon pelanggan misalnya. Caption. Nah, yang pertama kita masukkan atribut tr, lalu kita beri judul, sintaknya itu th, jangan lupa di awal tr, ini untuk penggabungan dari kolom dan row. Di th kita kasih judul misalnya nama, kemudian kita tutup. Selanjutnya di kolom kedua dan ketiga ini kita akan menggabungkan. Nah, caranya yaitu th lalu diikuti dengan atribut call span, lalu sama dengan titik 2 di atas. Nah, ini kita akan menggabungkan berapa kolom. Sebagai contoh tadi kita buat 2 kolom yang kita gabungkan, yang kita beri di sini 2, lalu kita tutup, kemudian kita beri judul misalnya nomor telepon, kita tutup kembali .th, lalu kita tutup tr, kemudian kita buka kembali untuk row di bawahnya tr, kemudian td ya, td yang pertama adalah nama, misalnya namanya Firman Maulana, kemudian kita tutup, lalu konten kolom 2 dan ketiga adalah nomor telepon. Yang pertama nomor telepon XL, ya, nomor kedua nomor telepon Telkomsel misalnya. Kita buat 0819231000 misalnya. Kita tutup. Lalu kolom yang ketiga kita masukkan nomor simpati 0812 22345 6. Kita tutup. Lalu kita tutup untuk row ini tr. Kita coba save. Kita buka file latihan kita, tabel 2. Nah, seperti ini. Ini antara kolom yang di nomor 2 dan 3 ini kita gabungkan menjadi 1, lalu kontennya di bawahnya ada 2. Kita kasih border terlebih dahulu supaya lebih terlihat. Kontennya ada di sini. Style. Kita tutup lagi. Style. Nah, yang kita beri border di sini adalah tabel dan isi-isinya. Tabel, lalu th dan td. Kita buka kurung kerawal, kita tutup. Nah, ini border, kita kasih 1 pixel, solid, warnanya red misalnya. Lalu kita kasih border collapse, ini untuk mengurangi garis di dalam tabel. Yang tadi kalau kita pakai border saja itu garisnya ada 2. Kita kasih keterangan collapse, lalu kita
Coba save. Kita buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Di antara kolom 1 dan kolom 2 berbeda. Kolom 2 itu terdiri dari 2 kolom tapi digabungkan. Seperti ini. Itu adalah collapse. Call span. Call span yaitu menggabungkan 2 kolom. Nah, bagaimana misalnya kita akan menggabungkan antara 2 row? Kita buka file baru. Kita buat file baru, Ctrl N. Misalnya kita akan membuat sebuah tabel dengan tampilan seperti ini, di mana di row ini kita gabungkan 3 row. Di judul tabel atau di kolom pertama itu nama kelompok. Ini nama kelompoknya Cimory Group. Terus di Cimory Group tuh namanya siapa aja. Kita buat di HTML. Kita buka kembali Notepad++ kita. Kita buat cetak HTML. Kita tutup, terus kita simpan, Ctrl S. Kita pilih jenis file HTML, lalu kita buat tabel, misalnya namanya tabel 3.html. Lalu kita buat, masukkan heading, kita tutup. Lalu kita buat body untuk isi atau konten dari sebuah halaman HTML. Lalu kita masukkan atribut tabel. Tanda ini untuk membuat tabel. Jangan lupa ditutup. Kemudian TR. Selanjutnya TH. TH ini untuk judul. Misalnya tadi judulnya kita namakan nama kelompok yang judul kolom pertama, kita tutup TH. Kemudian kolom selanjutnya namanya nama peserta, kita tutup. Kemudian untuk row 1 kita tutup. Kemudian row 2 kita buat TR. Nah, di kolom 1 ini kita akan, di row 2 ini kita akan membuat 3 row yang kita gabungkan. Nah, caranya itu adalah TH. TH ini kita harusnya tadi TD, tapi karena ini kita jadikan judul, maka kita ganti dengan TH. TH, lalu kita tambahkan atribut row span. Ini row span ini untuk menggabungkan. Kalau tadi call span itu untuk menggabungkan kolom, kalau row span ini untuk menggabungkan row. Ya, kita gabungkan sama dengan titik 22 atas. Nah, berapa row yang akan kita gabungkan? Di sini kita akan coba menggabungkan 3 row. Lalu kita tutup. Kemudian kita kasih namanya, misalnya nama dari kolom yang kita gabungkan. Nah, misalnya nama grupnya, nama kelompoknya Cimory Group. Kita langsung kita tutup. Selanjutnya
row kedua ini kita akan memasukkan konten nama dari peserta, yaitu kita ganti menjadi TD yang tadi di atas TH karena ini menjadi judul. Di kolom kedua ini karena ini adalah konten isi dari nama peserta, kita ubah menjadi TD. TD misalnya namanya, nama pertama dari peserta kelompok Cimory Group adalah Tika. Kita tutup. Kemudian untuk kolom 1 ini kita akhiri. Kita buka lagi dengan kolom kedua. Kolom kedua ini isinya adalah nama peserta, sedangkan untuk kolom row yang digabungkan tadi itu namanya Cimory Group. TR, kemudian TD, nama kedua adalah Sona. Kita tutup, kemudian kita tutup kembali untuk row kedua. Kita buka kembali untuk row ketiga, TR, lalu TD, misalnya namanya Rohim. Kita tutup, TD, tutup kembali TR. Supaya penulisan ini tidak membingungkan, maka kita harus kasih space. Jadi tab ya, antara di row yang ini ke bawahnya itu kita kasih space supaya terlihat. Dan tabel, di bawah tabel itu ada TR, di bawah TR itu ada TH, pakai spasi. Kemudian ini, terus penutupnya ada di baris sama seperti yang di atas, sebaris. Kemudian TR lagi, supaya terlihat lebih bagus, lebih rapi, kita buat tampilannya seperti ini. Lalu yang terakhir, jadi terlihat lebih rapi seperti ini. Coba kita save, lalu kita buka file latihan kita, tabel 3. Nah, seperti ini. Di kolom 2, 3, dan 4 ini kita gabungkan row-nya menjadi satu row, kemudian di sebelah kanan ini tetap ada 3 row. Supaya lebih terlihat garisnya, kita beri style. Di sini style, lalu kita tutup style lagi. Seperti ini. Lalu kita masukkan atribut mana saja yang kita akan beri garis, tabel, TH, dan TD. Kemudian buka kurung kurawal, kita tutup, kita kasih border sama 1 pixel solid warna black. Supaya garisnya tidak double 2, kita kasih border collapse, kita kasih value collapse, kita tutup, kita save, lalu kita buka file latihan kita ya. Sebentar,
Ini ada kesalahan di border, ini bukan sama dengan tapi titik 2 ya. Gara-gara titik 2 nanti bisa teman-teman bisa puyeng kadang karena lupa yang harusnya titik 2 tadinya jadi sama dengan, atau gara-gara koma saja nanti teman-teman bisa pusing setengah mati untuk mencari errornya. Ya, kita save dulu, kemudian kita buka file latihan kita. Nah, seperti ini. Jadi ada penggabungan antara kolom 1, kolom 2 dan row 1, row 2 dan row 3 di kolom pertama. Selanjutnya, misalnya kita punya tabel yang kita kasih warna backgroundnya warna merah misalnya atau warna kuning. Nah, caranya bagaimana? Kita buka kembali file latihan yang tabel.html ini yang pertama. Kita coba Ctrl A, kita copy. Ctrl A itu untuk mendrag semuanya, lalu Ctrl C untuk mengkopinya. Kemudian kita buat file baru, Ctrl N, kita paste. Lalu kita save dengan nama HTML tabel 4.html. Nah, ini kita akan membuat background di tabel supaya terlihat beda antara tabel atas dan tabel bawah. Kita coba buat 2 tabel. Kita copy di sini tabel yang pertama sampai ke bawah. Kita buat tabel baru, kita kasih space atau jarak. Kita paste. Nah, di tabel yang kedua ini kita kasih ID. Misalnya ID sama misalnya T02 atau tabel 02, T02. Lalu kita di atas ini kita beri style dengan memanggil ID tersebut dengan cara tabel, lalu tanda pagar, lalu nomor ID-nya T02, kemudian pakai kurung kurawal, kita tutup. Ini kita kasih background, misalnya background color warnanya yellow. Kita coba save, titik koma, kita save, lalu kita buka file latihan tabel 4. Nah, seperti ini, backgroundnya berwarna kuning. Selanjutnya bagaimana caranya supaya tabel ini full terlihat di satu halaman. Ini masih setengahnya, kita coba buat. Untuk yang atas kita langsung masukkan stylenya di dalam tabel sini. Style sama dengan titik 2, lalu white, kita kasih nilai 100%. Kita coba save, lalu kita buka file latihan tabel 4. Nah, seperti ini. Ini yang di atas kita sudah memberikan atribut white, jadi tampilannya full satu halaman. Untuk yang nomor 2 kita bisa masukkan juga di ID sini, di ID tabel 02 kita kasih white, titik 2,
100%. Kita save. Kita buka file latihan tabel 4. Nah, ini juga seperti ini. Oke, misalnya kita rubah white-nya menjadi 80%, apa yang terlihat. Ini kita rubah yang tabel T02 yang warna backgroundnya warna kuning. Kita coba lihat. Buka file latihan tabel 4. Nah, seperti ini. Ini 80% dari 100% yang ada di halaman. Oke, silakan teman-teman coba supaya pembahasan tentang tabel ini sudah di luar kepala gitu ya. Jadi ketika coding sudah tidak mikir lagi bagaimana membuat sebuah tabel, bagaimana memasukkan CSS ke dalam tabel, dan seterusnya. Mungkin itu saja dari saya untuk sesi kali ini. Semoga teman-teman bisa mengikuti kursus ini dengan baik. Mohon maaf misalnya saya menyampaikan dengan kurang jelas, tapi ini semua teratur dari sesi 1 sampai ke sesi sekarang ini, supaya teman-teman baik itu yang sudah expert maupun yang masih dari nol itu bisa mengikuti kursus ini. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.